Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Wisam Nugraha. NIM saya adalah 1020121418. Saya berasal dari kelas T4805. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Wisam Nugraha. Saya berasal dari kelas T4805. NIM saya adalah 1020121418. Oke, saya akan menjelaskan tujuan dari slide ini adalah beri konteks kepada audiens dan sebut referensi sebagai presentasi terlihat akademis. Oke. Yang slide kedua adalah teks yang disampaikan adalah Mary terdiagnosa tumor besar di area kandung kemih. Terapi radiasi eksternal akan digunakan, tetapi radiasi merusak sel sehat juga. Kita perlu menyeimbangkan dosis cukup tinggi di tumor tetapi aman untuk jaringan sehat. Penjelasan lebih lanjutnya itu jelaskan prinsip dasarnya, yaitu kayak dosisnya berkurang atau titik masuk ke titik keluar, serta ada efek scatter. Tekankan masalah praktisnya seperti sel kanker tersebar di antara sel sehat sehingga keputusan dosis harus optimal. Terus kita akan kaitkan dengan tujuan optimasi, memilih intensitas dan kombinasi BIM agar target tumor mendapat dosis yang memadai. Oke, di sini ada tabel. Tujuannya itu menentukan kombinasi BIM dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Distribusi dosis terbaik mematikan sel kanker, terus cukup dosis plus minimalkan dosis ke jaringan sehat. Disebut juga masalah ini dimodelkan dengan linear programming atau LP. Oke, kita akan lanjut ke slide 4. Variabel X1 yaitu dosis entry BIM 1 atau bisa disebut Coliraj. X2 itu dosis entry BIM 2 sama dengan Coliraj. Fungsi tujuannya itu minimalkan dosis ke jaringan sehat. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Nah, di sini ada pembatasnya, yaitu dari yang bisa kita lihat di PPT ini, yang 0,3x1 plus 0,1x2 7 itu batasan jaringan sehat A. Lanjut. Jadi maknanya tiap pembatas secara medis matematis. Contoh pembatas pertama adalah membatasi paparan area sehat tertentu. Pembatasan kedua adalah syarat dosis yang harus dicapai. Ketiga adalah syarat minimal di area lain. Oke, kita akan lanjut ke slide kelima. Oke, di sini ada contoh bentuk standar. Untuk menyesuaikan LP dengan metode simplex, kita harus ubah ke bentuk persamaan. Bentuk standar menambahkan slack atau surplus, seperti yang contoh di atas dengan pembatas 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. Lanjut, 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6, yaitu persamaan yang sama. Terus 0,6x1 plus 0,4x2 kurang x4 sama dengan 4, yaitu surplus x4. Lanjut, karena ada persamaan yang sama dengan surplus, untuk itu kita dua fase atau big M, kita tambahkan variabel buatan seperti x5, x6, dan selanjutnya. Untuk penjelasannya lebih lanjut itu, bahwa solusi awal simplex membutuhkan basis variabel artifikal variabel di penalti di fungsi tujuan, seperti metode big M-nya, atau dihapus lewat fase 1 atau 2 phase. Oke, kita akan lanjut ke slide 6. Yaitu seperti slide 6 ini membahas tentang metode penyelesaian. Dua cara umum big M atau 2 phase simplex. Di slide ini kita akan tunjukkan pendekatan analisisnya.
karena hanya dua variabel dan kemudian mengkonfirmasi hasilnya cocok dengan simplex akhir yang diberikan oleh X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Oke, kalau soal penjelasannya adalah karena masalah dua variabel, metode geometris memeriksa titik potong dan vertex lebih cepat untuk menjelaskan mengapa solusi tersebut optimal. Namun kita juga akan menjelaskan bagaimana bentuk standar kanonik dan simplex akan bekerja secara garis besar agar audiens paham proses algoritmanya. Oke, kita akan lanjut ke slide ke-7 yaitu perhitungan analitik atau perhitungan yang rinci. Kunci dari slide ini adalah karena ada pembatas persamaan 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6, kita dapat gunakan persamaan ini untuk dieliminasi x2 dan mencari rentan x1 yang memenuhi semua pembatas lain. Dari persamaan ini, yang pertama itu adalah 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6 menjadi x1 plus x2 sama dengan 12. Sehingga x2 sama dengan 12 kurang X1. Substitusi pembatas pertamanya adalah yang kedua 0,3X1 plus 0,1 X2 lebih kecil dibanding 7. Oke, lanjut kita bisa lihat tabel di sini. Kita akan lanjut ke verifikasi tentang metode simplex atau biasa disebut intuitif dan ringkas. Slide ini menjelaskan kami juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan metode simplex atau Big M atau two-phase. Jika diubah ke bentuk kanonik atau yang dijalankan simplex, literasi akan mengarahkan ke solusi yang basis akhir yang sama X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0 dan nilai optimal Z adalah 4,8. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu bentuk kanonik menampakkan X3 atau slack atau X4 surplus dan artificial X5 X6. Fungsi tujuan Big M Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus MX5 plus MX6 minimasi. Literasi simplex fase atau Big M akan menyingkirkan variabel artificial atau menemukan basis variabel fase 2 menyelesaikan minimasi biasa. Karena ini adalah masalah dua variabel, hasil akhir sesuai analitik X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0. Oke, kita akan lanjut ke slide 9 yaitu interpretasi hasil implikasi medis. Solusi dari slide ke-9 ini adalah kita ke konfigurasi optimal menurut model ini adalah hanya menggunakan BIM 1 dengan intensitas 12. Tekankan ini adalah hasil model matematika tergantung asumsi dan koefisien pada data. Di praktik klinis ini ada banyak faktor lain, contohnya respon jaringan, terus geometri anatomis, dan masih banyak hal lain lagi. Lanjut, kita akan tegaskan bahwa model LP berguna sebagai alat bantu keputusan atau bukan pengganti tim medis. Kita akan lanjut ke slide ke-10 yaitu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dari slide 10 ini menurut saya adalah metode LP berhasil menentukan solusi optimal untuk kasus Mary yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Sarannya adalah kita akan uji sensitivitas. Perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa sensitif solusi terhadap perubahan parameter klinis. Untuk selanjutnya, analisis sensitif, berapa banyak solve atau tujuan atau batas boleh berubah sebelum solusi berubah, dan analisis parameter atau menjalankan metode dengan data lain.